Welcome back to webinar Creative Tech ya. Uh, Lama nggak ngadain, jadi langsung mulai aja. Bismillah. So, ini title kita, pentingnya implementasi logging pada produk kita. Mungkin background story dulu ya. Ada beberapa yang kayaknya sih baru join mungkin di Creative Tech atau baru ngikutin webinar. Ada yang datang dari TikTok juga. Perkenalkan, nama saya Ruli Ardiansyah. Saat ini sih kalau job as employee itu sebagai App Engineering Lead di Exponential Science Foundation. Tapi di satu sisi juga sambil ngegarap project-project semacam SaaS, bikin produk sendiri dan lain sebagainya. Makanya di situ Chief Everything Officer. Karena ketika kita membangun sebuah produk SaaS, itu kita akan bertindak banyak role, nggak cuma dari technical doang, tapi kita juga harus nge-handle dari marketingnya, nge-handle dari bisnisnya. Nah, background story, kenapa ngambil topik ini? Karena ini berkaca dari salah satu produk yang saya launch sebelumnya di tahun 2024, bulan November. Itu karena nggak mengimplementasi ini, untuk scaling dan marketingnya itu jadi agak sulit. Karena nggak tahu audiensnya itu kayak gimana, behaviornya, atau audiens demografiknya. Jadi di logging kali ini tuh kita akan bahas nanti beberapa macam, nggak cuma dari technical side doang, tapi impactnya ke marketing dan bisnis side itu seperti apa. Ya, ini perkenalan tadi ya, itu produk-produk ada cuan, Sweetmail, Bantu Kelola, Rankforge. Ya nggak semuanya jalan lah. Ngoding udah 10 tahunan experience dari SD. Habis itu juga ada konten TikTok, cuman itu me as different character. Mungkin sikat aja lanjut. Nah, ini yang tadi sempat di pembukaan, ada 3 kategori logging utama yang akan kita bahas malam ini. Ini saya bagi ya. Secara official theoreticalnya kurang tahu, cuman yang ingin saya bawakan itu pecah menjadi 3. Yang pertama logging dalam hal analytics ya, kayak web analytics atau user analytics. Kemudian kedua ada audit trail, itu semacam audit logs juga sama aja. Itu untuk nge-track semua activity yang terjadi di platform kita. Misalkan ada user ngelakuin action apa, di halaman apa, atau modul apa, atau fitur apa, maupun dari segi admin. Nanti kita bisa nge-track, karena admin pun nanti kan biasanya ada berbagai macam role. Ada super admin, ada bagian sales misalkan. Nah, semua itu bisa kita track, biasanya ada di audit trail. Ini di Bibit juga udah diimplementasi ya, karena mereka kan udah enterprise level. Yang ketiga adalah error logs. Ini lebih ke technical kita sebagai software engineeringnya. Itu gimana cara kita, apa impactnya dan gimana cara kita implementasi logging untuk nge-track error yang terjadi di production. Nggak mungkin kan kita masang console.log di production, itu kan nanti user ketahuan bisa ngeliat. Jadi best practice-nya untuk kita sebagai developer gimana. Karena nanti ada impactnya juga dijelasin ya. Kita start dari analytics dulu. Mungkin teman-teman sebagian udah ada yang aware, udah ada yang bahkan sampai implementasi. Cuman mungkin juga ada beberapa yang kurang aware atau belum tahu seberapa pentingnya analytics ini. Jadi analytics yang pertama adalah web analytics ya, semacam Google Analytics, Metapixel, ada juga Microsoft Clarity, dan masih banyak lagi lah tools-tools analytics di luar sana. Ada HubSpot dan lain-lain. Nah, itu semua sebenarnya hanya tools saja. Teman-teman bebas mau pakai yang mana aja, boleh salah satu ataupun multiple, tergantung goals yang ingin dicapai nanti. Contoh, pada Metapixel itu kita bisa nge-track conversionnya seperti apa, kemudian kita bisa ngeliat juga increase sales-nya untuk optimasi increase sales, dan juga kita bisa nargetin custom audience nantinya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih, kayak user atau audience SaaS teman-teman itu datangnya dari mana aja, umur berapa, banyaknya dari negara mana, itu bisa banget. Dan menurut saya sih wajib ya setiap SaaS itu implement web analytics ini. Nah, apa sih manfaatnya dari kita implementasi analytics ini? Yang pertama, kita jadi tahu user demographic dari user kita tuh kayak gimana sih, dari range age, gender, official gender ya, male dan female, kita nggak ngomongin yang lain sebagainya atau yang unofficial. Terus ada juga negara mana, bahkan kalau di lebih advance deep lagi itu kita bisa sampai tahu state ataupun city-nya.
Kemudian kita bisa tahu juga ini user datangnya dari mana aja, apakah dari platform Reddit, dari sosial media, atau search engine. Itu juga akan mempermudah kita untuk mengetahui supaya nanti kalau misalkan teman-teman pengen memperkenalkan lagi atau mempromosikan ads campaign lah ya kita sebut, itu jauh lebih efisien karena nanti bisa tahulah mana visitor yang datangnya lebih banyak. Nah, yang kedua adalah user activity. Dengan web analytics ini, secara default itu di hampir semua platform itu udah pasti nge-track page view ya, berapa jumlah berapa banyak tayangannya, terus juga ada real time visitors. Jadi kayak misalkan dalam 30 menit, dalam satu hari, itu berapa banyak visitor yang datang ke website kita. Kemudian juga teman-teman kalau misalkan pengen tahu nih, di halaman landing page-nya atau di form mungkin pengen tahu berapa banyak sih yang ngeklik tombol tersebut atau berapa banyak sih user kita yang ngisi formulir tersebut, itu bisa banget juga di-track dengan web analytics ini. Nanti di sana ada namanya event tracking. Jadi kita bisa bikin custom event name, kemudian data-data yang pengen kita record dari user kita apa aja, di luar dari IP user agent ya. Misalkan kalau mau diimplement di dashboard, berarti kan kita bisa ngasih spesifik by user ID, dari situ kita bisa tahu gendernya. Tapi kalau misalkan di non-log user misalkan, itu kita pengen yang contohnya form, itu kita pengen tahu form yang disubmit apa aja, atau misalkan lebih deep lagi itu kita bisa nge-track by field misalkan, jadi setiap field itu diisi itu akan nge-track. Dan semua ini ketika usernya masih dalam berada satu session visitor, jadi biasanya setiap visitor itu ada sesinya, itu bisa akan menghasilkan outputnya nanti user journey atau apa ya bahasa Indonesia user journey itu petualangan lah. Ini dari user ini awalnya dari mana, ngapain aja, sampai at the end itu ngapain. Contoh, misalkan kita udah masang web analytics, kemudian usernya itu mengunjungi homepage SaaS kita atau landing page marketing kita, kemudian dia scroll, abis itu tertarik dengan produk kita atau pengen nyari tahu tentang fiturnya, dia akan ngeklik features, abis itu nanti nge-track lagi, misalkan dia makin interest dengan produk kita setelah membaca features yang kita tawarkan, dia ngeklik tombol subscribe ataupun ngeklik tombol sign up, itu akan menghasilkan user journey dari step awal dia mengunjungi website sampai ke sales nanti. Kalau sampai terjadi ada closingan penjualan. Itu kita akan bisa track semuanya. Dan yang ketiga, ini saling terhubung, itu bisa kita pakai untuk ads campaign optimization atau mengoptimasi ads campaign kita. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ke depannya SaaS-nya pengen dipromosiin, entah lewat Google Ads, entah lewat Meta Pixel, ataupun platform lainnya, itu sangat-sangat oke banget untuk optimasi ads campaign-nya. Jadi ibaratnya kita nggak beli kucing di dalam karung, kita nggak tebak-tebakan nih, kita mau nembak ads kita itu ke siapa aja. Tapi dengan kita sudah memiliki data sebelumnya berupa user kita atau user demografik itu kita bisa tahu user kita tuh behaviornya kayak gimana. Atau kita bisa filter based on umur misalkan. Kalau yang di umur range-nya 17 sampai 20 tahun yang notabene masih ABG, mungkin dia masih agak labil atau belum matang gimana dalam menelaah produk kita, atau misalkan nanti di umur sekian itu lebih matang dalam decision makingnya di platform kita. Dan juga kita bisa tahu user kita atau customer kita itu interestnya di bidang apa atau di hal apa. Nah, biasanya di platform-platform pengiklanan semacam Meta Pixel itu kita bisa mentargetkan audiens dengan spesifik tertentu. Misalkan based on apa nih? Interest kah? Based on umur kah? Based on lokasi kah? Itu semua yang kita sudah kumpulkan data sebelumnya, kita cari yang paling optimal itu datangnya dari mana customer kita atau yang udah buy lah ya. Itu nanti di Metapixel kita bisa retargeting atau target audiens yang similar atau like, user like gitu. Yang seperti apa? Kita pengen yang seperti data-data yang udah kita punya nih dari analytics ini gitu. Kemudian kedua ada audit trails, atau ini bisa bilang semacam in general logging activity di dalam platform kita. Ini terserah teman-teman. Intinya teman-teman itu butuh data apa.
butuh pengen nge-track apa, mulai dari super admin, admin, sales. Misalkan nih, let's say SaaS-nya itu stable, kemudian teman-teman pengen nge-hire karena nggak ada waktu nih, udah nggak bisa handle sendirian. Misalkan mau mau hire apa, marketing kah? Nanti marketingnya kita bikinin akun dengan role marketing, bisa akses web kita. Itu kita pengen nge-track aja dia mau ngelakuin activity apa, supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu kita bisa tahu, oh si user dengan role ini atau user ID ini melakukan action apa. Misalkan sengaja nge-delete data kah, atau ngedit data sembarangan, itu bisa ke-track. Kemudian kedua, kita juga bisa melakukan tracking terhadap user kita di platform kita. Nah, semua itu bisa dilakukan, boleh pakai third party atau pakai libraries, ataupun kita bisa bikin build manual, kayak misalkan insert query ke database, manual itu pun bisa. Apa sih manfaat dari pemasangan audit trail ini? Yang pertama adalah transparansi dan accountability, yang jelas tadi udah disebutin sebelumnya di depan. Jadi kita tahu transparan nih, user kita melakukan activity apa aja, kemudian admin-admin kita, staff-staff kita juga melakukan apa-apa. Ini semua bisa menghindari poin kedua atau fraud prevention. Fraud prevention itu bisa terjadi mulai dari internal tim kita ataupun bahkan ke customer kita. Kayak misalkan kita nge-hire orang baru kenal, dia nge-testing nih, nyobain semua fitur yang ada di platform kita. Mungkin dia pengen bikin produk yang sama kayak gitu. Itu kan bisa nanti kan ke-track, kok ini ada activity mencurigakan, atau ngehapus data mau sengaja ataupun tidak sengaja, atau misalkan nanti menemukan bugs, tapi itu nanti di error log sih. Kalau dari sisi customer sih, kita bisa nge-track activity fitur mana yang banyak dipakai oleh user kita. Dengan begitu, next kedepannya ketika kita pengen develop sesuatu ataupun bug fixing, kita bisa memprioritaskan dengan optimal. Jadi waktu kita untuk ngoding, untuk develop SaaS kita atau produk kita itu jadi lebih efisien dan benar-benar tertuju dengan apa yang customer butuhkan, bukan apa yang kita pikirkan. Karena kalau misalkan kita berpikir atau berlandaskan dengan pemikiran kita, itu kita hanya berpatok kayaknya user akan senang deh kalau ada fitur ini. Kayaknya user akan terbantu deh kalau ada fitur AI ini. Tapi apakah di lapangan realitanya terjadi seperti itu? Belum tentu. Makanya ketika kita tahu user kita itu sering berada atau melakukan aktivitas apa di modul mana, itu memudahkan kita sebagai business owner untuk mengambil keputusan ke depannya atau memplanning roadmap ke depannya. Nah, ketiga adalah enhance data security. Ya, ini untuk tambahan security ya, karena kalau di enterprise level itu udah pasti audit trail ada dan dipasang. Entah mereka untuk logging kayak di Bibit itu audit trail benar-benar terpasang well lah, kayak gitu. Nah, ini contoh study case langsung dari salah satu produk saya yang menggunakan Stripe. Jadi kalau teman-teman belum pakai Stripe, di Stripe itu ada sebuah fitur untuk customer, di mana customer itu minta semacam refund. Nah, ini namanya dispute atau Stripe dispute. Jadi misalkan contoh ada customer A itu beli produk kita ataupun langganan di SaaS kita. Kemudian mungkin dia ngerasa kayak nggak berguna atau ngerasa tertipu, quote and quote lah ya, itu dia bisa claim dengan cara minta refund ke pihak Stripe ataupun ke card holdernya. Nanti dari Stripe menerima laporan tersebut dan akan kayak semacam kita dikasih waktu lah 90 hari untuk ini bener nggak sih si customer ini request refund dengan alasan ini, atau jangan-jangan malah itu hanya akal-akalannya customer aja supaya duitnya balik, tetapi sebenarnya dia udah memanfaatkan produk kita. Nah, ini bahaya karena nanti duitnya itu bisa balik kalau kita nggak menangin case-nya. So, dengan kita memiliki data audit trail yang lengkap tadi, itu kita bisa nge-counter balik, bisa mengajukan banding ke pihak Stripe yang nanti sama Stripe di forward ke pihak bank terkait untuk ngasih tahu, customernya ini fraud nih, customernya ini akal-akalan doang nih. Sebenarnya si customer itu udah make produknya, udah menggunakan segala macam fitur yang dia beli sesuai dengan tiernya atau plannya misalkan. Tapi mungkin dia pengen ngambil untung secara fraud, makanya dia claim semacam refund. Nah, dengan adanya audit trail, kita bisa ngasih bukti berupa log tersebut ke pihak Stripe bahwa memang si customer kita itu sudah melakukan aktivitas di platform kita.
atau sudah benar-benar menggunakan produk kita, istilah kasarnya. Nah, untuk si Stripe dispute ini, kejadian di saya pribadi itu nggak cuma sekali. Sebelumnya pernah kejadian juga, dan berkat adanya audit trail tersebut, beserta ada page terms of service ataupun policy, masalah refund yang menjelaskan misalkan kita nggak beneran refund, itu bisa memenangkan case kita. Contohnya, sebentar, coba cari dulu ya. Di transaction dispute. Oke, ini saya share dulu tab barunya. Nah, nanti tampilan dashboardnya ada kayak gini. Jadi kalau misalkan yang tadi ya masih masa bending, itu akan ada waktu. Ini masih sisa 6 hari lagi. Kurang lebih waktunya 60 sampai 90 hari. Nah, ketika kita menang, itu kurang lebih lognya seperti ini. Ini ya won dispute. Nah, ini duit kita jadi balik. Nah, di return. Ini kan ada view your submitted evidence. Ini bukti-bukti yang kita sudah provide sebelumnya, mulai dari resipe misalkan, ada log, ada screenshot ini log ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini access activity log. Nah, ini yang tadi saya bilang, makanya nanti audit trailnya itu tinggal di paste aja ke sini gitu. Nah, itu adalah contoh study case real yang terjadi di lapangan. Jadi ini teman-teman nanti bisa menghindari kejadian-kejadian seperti ini, karena sayang banget kan nanti duitnya hilang padahal customer kita itu sebenarnya udah pakai produk kita. Nah, kemudian lanjut ada error logs. Nah, ini mungkin kalau teman-teman dari background teknikal udah paham lah ya, udah banyak kali yang aware dengan hal ini, atau mungkin ada yang belum ya, it's okay, nggak masalah. Yang baru belajar itu atau yang belum aware seberapa pentingnya error logs ini, mungkin mulai dari sekarang setelah webinar ini bisa langsung diimplementasiin ya ke SaaS kalian. Kalau belum buat SaaS, mungkin kalian bisa ngajuin ke company tempat kalian bekerja. Lumayan, itu bisa jadi poin inisiatif. Oke, balik ke topik. Error logs adalah sesuai namanya ya, ngelogging error di production. Karena nggak mungkin kita akan nge-show log the bug semacam console log di codingan production, nanti user bisa akses. So, apa alternatifnya? Kita bisa menggunakan third party semacam Sentry mungkin, ataupun open source error log tracking lainnya. Nah, contoh kita ambil kasus di Sentry, itu SDK-nya udah bagus banget, trackingnya, dan juga murah. Bahkan nanti kita bisa tahu codingan kita yang sudah di-compile ataupun di-bundle, kalau itu web application, itu kita bisa tetap tahu errornya itu di mana, nanti diunjukin native code-nya atau code yang sebelum di-compile itu dikasih tahu, sehingga dari situ kita bisa memudahkan untuk fixing bugs-nya. Jadi nggak perlu berhari-hari debugging dulu, nggak perlu berhari-hari untuk nyari tahu root cause-nya di mana, dan manajemennya juga jadi lebih mudah. So, apa manfaat dari error logs ini? Yang pertama ada real-time error monitoring. Ketika kita udah ngomongin sebuah produk SaaS yang benar-benar dipakai orang, kita nggak bisa sembarangan asal buat. Kita harus take care, ya anggap kayak kita ngebesarin bayi, bahwa ya ini jangan sampai kenapa-napa nih anak nih gitu. Karena mereka udah bayar kita, mereka udah spend uangnya, mereka ngasih gain trust ke kita, jadi kita harus ngasih yang terbaik. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu di production, entah kesalahan teknis atau apa, kita bisa dapat real time monitoring. Teman-teman bisa sekalian pasang di webhook, jadi kita nanti dapat push notification misalkan mau diintegrasiin ke WhatsApp atau di Discord webhook dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi error sesuatu di production, kita bisa dengan cepat tanggap untuk nge-fix itu. Nggak usah nunggu berhari-hari. Karena apa yang customer penting adalah uptime. Semakin bagus uptime kita, semakin minim bug yang terjadi, dan semakin cepat kita nge-fix sebuah bug di production, itu akan membuat customer itu nyaman gitu. Jadi mereka nggak ragu, karena customer pun pasti akan mewajarkan nggak ada 100% yang perfect ya buatan manusia. Jadi pasti hal-hal kecil sederhana itu mungkin pasti ada bugs. Tapi yang customer inginkan adalah profesionalitas kita dalam mengelola platform gitu. Jadi kalau ada error jangan didiemin aja. Nah, kedua adalah detail error reporting. Di beberapa layanan kayak macam Sentry tadi, itu benar-benar super detail banget. Mulai dari kalian bisa nge-track di browser version apa, atau user agent lah, kita sebut user agent aja, karena user agent itu udah mencakup browser, OS, dan versionnya. Kemudian kalau misalkan mobile application, kita juga bisa tahu
OS yang dipakai customer kita di error tersebut di OS apa, apakah Android ataupun iOS, kemudian version berapa, atau bahkan sampai ke brand atau model kalau nggak salah di Sentry itu. Jadi benar-benar detail, sehingga ketika kita pengen nge-reproduce bug tersebut atau pengen dengan sengaja untuk memunculkan bug tersebut supaya kita tahu how to fix it, itu udah paham. Oh, kita tinggal sesuaiin aja parameternya apa yang user kita alamin. Misalkan bug ini terjadi di browser A versi sekian. Nah, itu tinggal kita install aja dan pakai yang sama gitu. Nanti ya, apakah itu terjadi di browser spesifik doang ataupun enggak, itu kan nanti kalau errornya happen nggak cuman sekali dan terjadi di banyak user, semua data-data dari report customer kita tuh otomatis ke record di Sentry tersebut. Kayak gitu. Nah, terus ketiga ada faster debugging. Nah, dengan menggunakan error logs ini yang kayak Sentry tadi, itu kita bisa lebih cepat dalam debugging. Kita nggak perlu tebak-tebakan, kita nggak perlu ngedebug line by line, kita nggak perlu nebak setiap kondisi yang ada di codingan kita. Tetapi nanti contohnya di Sentry ada namanya source map. Ketika kita nge-build production app kita, atau nge-compile ataupun nge-bundle, itu kita juga bisa meng-compile sebuah source map. Apa ya bahasa Indonesianya source map ya? Nanti coba cari aja ya. Intinya Sentry bisa nge-build source map yang file source mapnya itu akan di-upload nantinya ke platform Sentry, sehingga si Sentry akan nge-mapping codingan hasil bundle dan si source mapnya ini akan di-match gitu. Sehingga nanti ketika terjadi error sesuatu yang di codingan productionnya yang udah di bundle version, si Sentry akan nge-mapping based on source map tersebut. Dan dari situ Sentry bisa menampilkan codingan yang uncompilednya atau yang bisa di-track lah, traceable. Dengan begitu benefit yang kita dapat sebagai developer ataupun pemilik SaaS jadi lebih saset-saset. Kita nggak perlu nge-reproduce lagi, tinggal buka klik detail Sentry-nya, nanti abis itu cari tahu di line berapa error itu terjadi, penyebabnya apa. Jadi dengan implementasi error logs ini, buat yang pengguna PHP, mungkin kalian akan terhindar dengan mimpi buruk yang kelupaan naruh titik koma atau lupa naruh titik koma, error, nyarinya pusing berhari-hari. Itu udah nggak akan terjadi lagi kalau teman-teman pasang error log gitu. Nah, mungkin nggak banyak materi kali ini, cuman poin di sini utamanya adalah pentingnya awareness terhadap implementasi logging ini ya. Mulai dari user analytics tadi, audit trail, sampai ke error logs dengan impact-nya masing-masing. Mulai dari user analytics itu nanti akan berimpact ke kita di sisi marketing untuk mempromosikan SaaS kita, Meta Ads atau Ads Campaign. Kemudian audit trail dengan impact-nya nanti kita bisa tahu transparansi dan juga kita bisa dapetin bukti-bukti evidence jika ada fraud yang terjadi di platform kita. Dan terakhir ada error log yang memudahkan kita untuk debugging sampai dengan fixing bugs yang terjadi di production. Semoga dengan teman-teman yang join di webinar malam ini mengetahui tentang implementasi logging ini. Saya sih berharap banget mulai dari sekarang pasang log-log tersebut mulai dari user analytics, error log sampai audit trails ya.